Halo. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Isara Rizkia atau biasa dipanggil Aca. Aku dari Yayasan Pemuda Peduli dan saat ini berprofesi sebagai seorang psikolog. Nah, di Pemuda Bercerita hari ini, aku ingin ngobrolin tentang apa sih volunteering itu dan kenapa sih orang-orang tuh melakukan yang namanya volunteering. Lebih jauhnya lagi nanti aku ngebahas juga dari sisi psikologinya tentang hal apa sih yang mendorong orang-orang bisa melakukan si volunteering ini. Girl, you're perfect. You're always worth it. Nah, untuk pertama, aku akan ngobrolin dulu tentang apa sih volunteering itu. Jadi volunteering itu merupakan kegiatan yang dilakukan seorang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau tanda jasa dari apa yang sudah dia berikan. Biasanya, seorang volunteer atau relawan itu dia akan memberikan tenaganya, pemikirannya, dan waktunya untuk suatu tujuan tertentu. Biasanya berkaitan dengan bidang-bidang sosial, terus bidang-bidang pendidikan, lingkungan, kemanusiaan, dan juga bidang-bidang lain yang mungkin berkaitan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih yang bisa jadi volunteer? Nah, pada prinsipnya sebenarnya siapapun bisa jadi volunteer. Nggak melihat dari usianya berapa, terus nggak lihat dari gendernya apa, atau mungkin profesinya apa, pengalamannya seperti apa, apalagi mungkin status sosial atau pendidikannya. Jadi pada dasarnya setiap orang bisa jadi volunteer, yang penting dia punya komitmen untuk memberikan tenaganya, pikirannya, dan waktunya dalam mencapai si tujuan tertentu tadi. Terus kira-kira kalau misalkan mau jadi volunteer atau jadi relawan, bisa masuk ke bidang apa aja ya? Nah, seperti yang tadi udah disampaikan, sebenarnya ada berbagai macam bidang banget. Selain tadi tentang pendidikan atau mungkin tentang lingkungan dan kemanusiaan, masih ada banyak bidang-bidang lain yang bisa digarap sama seorang volunteer atau seorang relawan. Nah, salah satu yang bisa jadi referensi di sini adalah teman-teman bisa cari yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi SDGs ini merupakan sebuah rencana aksi yang mendunia yang sudah disepakati oleh para pemimpin di dunia, termasuk Indonesia juga, yang memang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia gitu. Nah, SDGs ini terdiri dari 17 poin. Ada berbagai macam banget bidang, termasuk tadi pendidikan, terus tentang lingkungan juga ada, tentang kesehatan, tentang well-being, itu pun ada. Teman-teman bisa pilih bidang mana yang teman-teman sukai. Karena sekarang di Indonesia pun udah banyak organisasi dan komunitas yang bergerak berdasarkan si poin-poin dalam SDGs itu. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman suka, mana yang teman-teman rasa relate dengan diri teman-teman, supaya nanti ketika melakukan kegiatan kerelawanannya atau volunteeringnya, teman-teman juga bisa menikmati si kegiatannya itu. Nah, sekarang kenapa sih orang-orang tuh mau melakukan volunteering? Biasanya kalau misalkan kita tanya nih sama teman-teman yang jadi volunteer, kenapa sih mau jadi volunteer? Pertama, biasanya untuk mencari pengalaman. Terus yang kedua, biasanya pengen mengaplikasikan ilmu yang dipunyanya supaya bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu juga jadi bagian dari aktualisasi diri ya. Dan mungkin yang terakhir biasanya untuk memperluas relasi atau misalkan jaringan. Di balik itu semua sebenarnya, kalau misalkan kita lihat dari aspek psikologinya, orang-orang melakukan volunteering itu memang didorong dari fungsi psikologinya juga ya. Salah satunya yang pertama adalah mungkin sekali orangnya punya kepribadian altruistik. Nah, kepribadian altruistik ini tuh apa sih? Jadi memang orangnya punya kepribadian yang cenderung dia itu senang untuk membantu orang lain, untuk ngasih manfaat sama orang tanpa dia mengharapkan imbalan dari orang yang dia bantu itu. Dan biasanya orang yang punya kepribadian altruistik ini kaitannya erat sama yang namanya empati gitu. Mungkin teman-teman tahu ya, yang namanya empati itu kan kemampuan orang untuk bisa berbagi, untuk bisa paham apa yang dirasakan sama orang lain, apa yang dibutuhkan orang lain, terus gimana dia bisa peduli sama orang lain dan kemudian dia bisa memberikan afeksi sama orang lain. Nah, biasanya ketika orang ini punya empati, dia memang mengembangkan si empati itu dari dia masih kecil gitu. Jadi dia belajar gimana caranya dia ngelihat mungkin ada orang lain yang lagi kesulitan, dan pada akhirnya dia merasakan bahwa itu menjadi hal yang kurang nyaman dan menyenangkan. Akhirnya dia belajar untuk menolong orang itu. Jadi memang kemampuan empati ini adalah kemampuan yang bisa dilatih dan bisa diasah, bisa ditanamkan dari kita masih kecil. Dan biasanya ciri-ciri dari orang yang punya kepribadian altruistik ini adalah pertama, dia akan mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia lihat ada orang lain kesulitan gitu dan dia memang bisa membantu orang itu, maka dia akan mendahulukan orang itu tanpa dia
mendahulukan kepentingan diri sendirinya seperti itu. Terus yang kedua, biasanya dia akan memikirkan juga nih kayak apa yang dia lakukan bisa berpengaruh apa ya untuk orang lain, bisa memberikan manfaat apa ya untuk orang lain. Jadi yang dia pikirkan memang nggak hanya dirinya sendiri, tapi dampak dari apa yang dia lakukan untuk orang lain gitu. Terus yang ketiga adalah dia akan merasakan perasaan yang mungkin perasaan senang, perasaan puas setelah dia bisa menolong orang lain. Terus yang keempat, dia akan proaktif dan juga inisiatif dalam menolong orang. Jadi dia nggak nunggu orang lain untuk minta dia melakukan sesuatu, tapi dia memang melakukan sesuatu atas dasar inisiasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, biasanya orang yang punya kepribadian altruistik ini adalah dia punya kepercayaan diri yang baik dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi dia tidak ragu-ragu dalam menolong orang seperti itu. Selain mungkin dari kepribadiannya, nah bisa jadi memang dia memiliki jiwa volunteer itu, dia melakukan volunteering itu atas dasar pengalaman belajar gitu. Jadi mungkin dia melihat orang lain yang melakukan volunteering, dan dari apa yang dilakukannya itu orang lain itu mendapatkan manfaat gitu. Jadi dia belajar bahwa volunteering ini bisa memberikan sesuatu untuk diri dia gitu. Akhirnya dia melakukan juga tuh si volunteering itu. Dia tahu misalkan dengan melakukan volunteering mungkin dia bisa mengembangkan citra diri yang lebih positif. Terus dia ngelihat orang lain bisa nolong orang lain, bisa melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Akhirnya dia juga mau untuk bisa bermanfaat gitu. Dan dia mungkin melihat juga orang-orang yang melakukan volunteering tuh kok jadi kelihatan lebih bahagia, lebih happy. Nah akhirnya dia meniru si aktivitas itu gitu. Terus biasanya hal lain adalah kenapa orang mau melakukan si volunteering ini adalah karena dia punya tanggung jawab sosial gitu. Jadi dia punya keterikatan dengan komunitasnya, dia merasa dia merupakan bagian penting dari komunitasnya, sehingga dia merasa dia punya tanggung jawab lebih untuk bisa mengatasi masalah yang ada di sekitarnya. Atau mungkin dia pengen untuk berkontribusi lebih terhadap komunitas atau lingkungannya. Dan biasanya orang-orang yang melakukan volunteering juga dia punya kemampuan yang lebih gitu untuk melihat suatu situasi gitu. Jadi dia melihat suatu situasi itu dari perspektif yang lebih besar gitu, dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin dia mengetahui ada problem apa yang terjadi gitu, penyebabnya apa, atau misalkan ke depannya bisa berpotensi seperti apa gitu. Nah, karena dia punya gambaran yang lebih luas itu, makanya akhirnya dia mau melakukan sesuatu tuh untuk bisa problem solving dari si kondisinya. Nah, dan yang terakhir sebenarnya nggak lepas juga nih dari fungsi genetik ya kayak gitu. Jadi berdasarkan penelitian sebenarnya ditemukan bahwa orang-orang yang dia itu punya dorongan volunteering gitu, menolong orang lain. Nah, biasanya dia punya fungsi otak dari bagian otak namanya amigdala, bagian kanan. Nah, biasanya fungsi otaknya itu lebih aktif dan ukurannya lebih besar gitu. Itu berdasarkan penelitian dari Walden Georgetown University gitu. Jadi itu pembahasan kita kali ini tentang apa sih volunteering itu, dan tadi ya kenapa sih orang-orang tuh mau melakukan volunteering, utamanya dari sisi psikologinya gitu. Untuk sesi berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang manfaat dari si volunteering ini untuk kesehatan mental gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di Pemuda Bercerita berikutnya.